Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini, banyak teman-teman honorer yang melakukan demonstrasi agar honorer bisa diangkat menjadi ASN ataupun P3K. Di berbagai daerah sangat ramai tuntutan-tuntutan daripada teman-teman honorer. Yang saya bahas di sini, seberapa peluangkah honorer tendik yang lulusan SD, SMP, SMA bisa diangkat menjadi ASN? Ini yang kita coba bahas pada saat ini. Saya coba kutip perkembangan-perkembangan tentang tenaga honorer tendik. Media online pasundanexpress.co membuat judul Honorer Tenaga Kependidikan minta diperlakukan layaknya seperti guru, diangkat menjadi P3K tanpa tes. Ini tanggal 27 bulan Juli 2022. Honorer tendik makin lantang bersuara meminta diperlakukan sama seperti guru. Mereka juga menuntut diangkat menjadi P3K tanpa tes. Tuntutan ini lumrah karena dilihatnya guru sudah bergerak, sudah diberikan peluang untuk menjadi P3K. Kenapa honorer tendik tidak diberikan peluang? Ini yang disuarakan oleh teman-teman. Menurut Ketua Umum Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia, Raden Sutopo Yuwono, mengalihkan teknik menjadi tenaga outsourcing justru akan membuat anggaran membengkak. Pasalnya, besaran gaji tenaga outsourcing dihitung berdasarkan UMR. Artinya, bahwa Ketua Umum Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia ini meminta supaya honor tendik untuk bisa diangkat menjadi P3K tanpa tes. Mereka mengatakan juga lebih bagus menjadi P3K daripada outsourcing untuk teman-teman tendik ijazah SD, SMP, SMA. Saya kutip lagi dari jpnn.com, media online, membuat judul Pentolan Honorer K2 angkat tenaga administrasi lulusan SMA jadi P3K lewat diskresi. Diskresi ini adalah sesuatu kebijakan yang khusus untuk mengangkat seseorang ataupun mengangkat honorarium menjadi P3K. jpnn.com Jakarta, pentolan K2 dari Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara, Kasmun mendesak pemerintah untuk memberikan diskresi bagi lulusan SMA ke bawah. Ini kabupaten sudah mulai bersuara. Bukan hanya honorer yang bersuara melalui demonstrasi, tetapi pejabatnya juga sudah mulai bersuara untuk memperjuangkan tendik lulusan SD, SMP, SMA. Beliau menyebutkan jumlah honorer K2, tenaga administrasi dan teknis lainnya ada sekitar 200.000. Bayangkan dari Buton Utara aja ada 200.000. Bagaimana kalau seluruh Indonesia? Berapa jumlahnya? Jadi dari jumlah tersebut, banyak lulusan SD, SMP, SMA. Mereka rata-rata usianya sudah tua. Ya benar. Kalau mereka diikut seleksikan lagi, pasti kalah mereka dengan S1 itu. Sebagai penghargaan kepada honorer K2 lulusan SMA ini, pemerintah daerah Buton Utara meminta supaya pemerintah pusat memberikan diskresi kebijakan untuk diangkat menjadi P3K. Ketua Forum Honorer K2 juga berharap agar pemerintah serius untuk membuat regulasi yang bisa mengakomodir semua honorer K2 yang tersisa. Pertanyaan kita sekarang, dengan gejolak-gejolak ini, dengan tuntutan-tuntutan tenaga honorer, khususnya tendik, berpeluangkah honorer tendik akan diangkat menjadi P3K tahun 2022? Ini menjadi pertanyaan yang sangat dibutuhkan jawabannya oleh teman-teman tendik honorer. Untuk membahas ini, mari kita lihat regulasi-regulasi, aturan-aturan, ataupun surat-surat edaran Menpan RB. Karena di tangan Menpan RB lah regulasi itu. Surat yang terakhir, yang terbaru, yang dikeluarkan oleh Menpan RB adalah surat yang diterbitkan pada tanggal 22
perihal pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Ini ditujukan kepada gubernur, bupati, wali kota di seluruh daerah, juga kepada menteri. Ini secara lengkap suratnya. Yang kita lihat peluangnya ada di surat Menpan RB yang terbaru, poin ketiga. Oleh sebab itu, setiap PPK agar melakukan pemetaan non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan, diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, surat ini memerintahkan seluruh PPK. PPK itu gubernur, bupati, wali kota agar memetakan, agar mendata, menginventaris semua non-ASN honorer agar bisa diikutkan untuk ikut seleksi calon PNS dan P3K. Tapi ada syaratnya yang dibuat di sini. Kita lihat. Berstatus honorer K2 yang terdaftar di database BKN dan pegawai non-ASN telah bekerja pada instansi pemerintah. Apakah Anda sudah masuk di database BKN dengan kategori honorer K2? Kalau ya, berarti aman. Kedua, mendapat honorarium dengan mekanisme pembayaran dari APBD dan APBN. Apakah Anda selama ini menerima gaji dari APBN ataupun APBD? Itu syarat kedua. Syarat ketiga, dianggap paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Yang keempat, telah bekerja paling singkat 1 tahun pada 31 Desember 2021. Saya yakin bahwa Tendik itu sudah lama bekerja, sampai umur mereka sudah senior-senior. Nomor 5, berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Nah, apabila memenuhi syarat antara 1 sampai 5 ini, maka Anda sebagai honorer Tendik akan bisa ikut seleksi. Walaupun Anda bukan S1. Walaupun Anda tamatan SD, SMP, SMA, maka peluang Anda akan ada untuk ikut seleksi P3K tahun 2022. Anda memenuhi persyaratan 1 sampai 5 tadi, peluangnya pasti ada. Kita lihat perkembangan kebijakan daripada pemerintah pusat. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.